Sintayong. I would say boss. Sintayong. Baik. It's candy for you. Good. Ini for you. Wah, ini bakang nih. Ini bakang. Ini bakang. Ini for you. Candy. Oh ya, good. Ini bakang. Semangat. Hey, how are you? 안녕하세요. 네, this is for you. 선수들이 이제 내가 보고 선수들의 장단점을 직접 Semua auto sangat senang dengan hal ini. STI resmi tiba di Indonesia. Rafael Struijk terharu, kami kembali bersatu demi merah putih. Jakarta, 18 Oktober 2025. Suasana di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu pagi 18.10. Mendadak berubah haru ketika pesawat Korean Air yang membawa pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, STY, mendarat dengan selamat di Terminal 3 kedatangan internasional. Kedatangan pelatih asal Korea Selatan itu menjadi momen yang sangat dinantikan. Bukan hanya oleh para penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga oleh para pemain yang telah lama menantikan kesempatan untuk kembali berlatih di bawah asuhan sang pelatih yang telah membawa perubahan besar bagi Garuda. Tak butuh waktu lama setelah kabar kedatangannya menyebar, puluhan supporter mengenakan atribut merah putih tampak memadati area kedatangan. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Welcome back Coach STY. Together stronger for Indonesia." Sorakan dan tepuk tangan pun bergemuruh ketika sosok STY muncul dengan senyum khasnya. Mengenakan jaket hitam bertuliskan Indonesia Football dan topi merah bertuliskan Garuda. Bagi publik sepak bola nasional, momen ini terasa seperti lembaran baru. Pasalnya, setelah beberapa bulan terakhir, STY lebih banyak berada di Korea Selatan untuk urusan pribadi dan analisis teknis menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, ia kembali untuk mempersiapkan timnas menghadapi serangkaian laga penting, termasuk laga berat menghadapi Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Namun yang paling mencuri perhatian bukan hanya kembalinya STY, melainkan reaksi penuh emosi dari salah satu bintang muda timnas, Rafael Struijk. Pemain yang lahir di Belanda itu tampak tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya setelah mendengar kabar bahwa sang pelatih sudah tiba di tanah air. "Rafael, kami tak menyangka akan bersatu lagi secepat ini." Ketika ditemui usai sesi latihan ringan timnas di lapangan B Senayan, Rafael berbicara dengan mata yang tampak berkaca-kaca. "Saya tidak tahu harus berkata apa-apa. Yang jelas, saya dan kawan-kawan sangat senang dan terharu," ucapnya dengan suara bergetar. "Kami semua tidak menyangka bahwa kami akan bersama lagi, bekerja keras lagi di bawah Coach Shin. Ini seperti reuni keluarga yang sudah lama terpisah." Pernyataan itu menggambarkan betapa dalamnya ikatan emosional antara para pemain dan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong dikenal bukan hanya karena kedisiplinan dan ketegasan taktiknya, tetapi juga karena kemampuannya membangun mental dan semangat tim. Bagi Rafael, sosok STY memiliki arti lebih dari sekadar pelatih. Coach Shin bukan hanya pelatih bagi saya. Ia adalah sosok yang membuat saya memahami arti mengenakan lambang Garuda di dada. Lanjut striker berusia 21 tahun itu. "Saya masih ingat ketika pertama kali dipanggil ke timnas, saya gugup dan belum begitu mengenal budaya Indonesia. Tapi Coach Shin dan rekan-rekan membuat saya merasa diterima, merasa menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia." H3, strong atmosfer latihan penuh emosi dan keceriaan. Beberapa jam setelah kedatangannya, STY langsung menuju Jakarta untuk memantau sesi latihan perdana timnas Indonesia di bawah jadwal persiapan pra-kualifikasi. Meski belum langsung memimpin latihan penuh, kehadirannya di pinggir lapangan sudah cukup membakar semangat para pemain. Rafael bersama Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam terlihat beberapa kali melambaikan tangan ke arah STA yang berdiri memperhatikan dengan senyum tipis di wajahnya.
Tawa dan canda sesekali terdengar di tengah latihan. Suasana yang sudah lama tidak terlihat sejak sang pelatih absen beberapa waktu. Ketika kami melihat beliau datang ke lapangan, semua langsung bersemangat. Rasanya seperti energi baru masuk ke tubuh kami, ujar Marcelino singkat. Sementara Rafael yang sempat berjalan menghampiri STY untuk menyalaminya, menuturkan bahwa momen itu sangat berkesan. Saya hanya berkata, "Coach, I'm happy you're here." Dan beliau menepuk pundak saya sambil berkata, "Now we work again." Itu sederhana, tapi berarti besar bagi saya. Peran STY dalam membangun kembali mental juara. Kembalinya STY tentu tidak hanya berarti pada aspek teknis semata. Di balik semua keberhasilan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk membawa timnas tampil solid di Piala Asia dan menembus fase penting di kualifikasi Piala Dunia, terdapat peran besar dari sang pelatih yang konsisten menanamkan mental juang pantang menyerah. Menurut Rafael, STY adalah figur yang mampu menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan pemain muda. Kami semua masih belajar, tapi dari Coach Shin, kami belajar bahwa sepak bola bukan hanya tentang kemampuan individu. Ini tentang tanggung jawab, kerja keras, dan cinta pada negara, katanya. Beliau sering bilang, "Kamu harus berlari bukan karena bola, tapi karena bendera di dadamu." Kalimat itu selalu saya ingat. Di sisi lain, kehadiran STY juga menjadi sinyal kuat bahwa PSSI dan Federasi Sepak Bola Indonesia benar-benar serius membangun fondasi jangka panjang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan menyambut langsung kedatangan pelatih berusia 54 tahun itu dan menggelar pertemuan tertutup selama 1 jam di kantor pusat federasi. Dalam keterangannya kepada media, Erick menegaskan bahwa kehadiran STY kembali akan menjadi momentum penting menjelang 2 laga besar yang bisa menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. "Kami ingin memastikan semuanya siap. STY punya komitmen luar biasa dan para pemain sudah menantikan kehadirannya. Sekarang waktunya kita fokus bersama," ujarnya. "Rafael, kami akan berjuang lebih dari sebelumnya." Ketika ditanya soal target dan harapan ke depan, Rafael menjawab dengan nada optimistis. "Kami tahu tantangan ke depan tidak mudah. Jepang dan Arab Saudi adalah tim besar. Tapi kami juga tahu, jika kami bersatu seperti sebelumnya, tidak ada yang mustahil," katanya penuh semangat. Ia menambahkan, rasa kebersamaan di dalam tim menjadi senjata utama Indonesia di bawah asuhan STY. "Kami semua datang dari latar belakang yang berbeda. Tapi di sini, kami satu tujuan. Kami ingin membuat bangsa ini bangga. Itu yang selalu diingatkan Coach Shin kepada kami," ujar pemain Ado Den Haag tersebut. Rafael juga menegaskan bahwa setiap pemain memiliki tekad yang sama untuk mempersembahkan hasil terbaik. "Kami akan berjuang lebih dari sebelumnya. Kami tahu dukungan masyarakat Indonesia begitu besar, dan kami tidak ingin mengecewakan mereka," katanya. Ini, Bapak Shin Tae-yong, karena Indonesia rumah kedua saya. Dalam sesi wawancara singkat usai tiba di Jakarta, Shin Tae-yong sempat menyampaikan pernyataan singkat yang langsung menggema di kalangan penggemar. "Saya pulang, karena Indonesia sudah menjadi rumah kedua saya," ujarnya dalam bahasa Indonesia yang terdengar fasih. Kata. Ia menambahkan bahwa dirinya merasa bangga melihat perkembangan para pemain yang selama ini berlatih di bawah asisten pelatih. "Saya mengikuti perkembangan mereka dari jauh. Sekarang saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka tumbuh. Saya bangga dengan semangat mereka," katanya. Ketika ditanya soal komentar Rafael, STY tersenyum dan berkata, "Rafael anak yang baik. Ia selalu bekerja keras dan punya hati untuk tim. Saya senang mendengarnya berbicara seperti itu. Tapi sekarang saatnya bekerja lagi, bukan hanya terharu." Sambutan hangat dari supporter. Di luar stadion, semangat para supporter juga terasa luar biasa. Sejumlah kelompok pendukung seperti Garuda Fans dan Ultras Merah Putih berkumpul untuk memberikan sambutan simbolis dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Welcome Home Coach" dan menyalakan flare merah di area luar latihan. Beberapa di antaranya bahkan membawa poster bergambar Shin Tae-yong berdampingan dengan Rafael Struijk.
simbol hubungan erat antara generasi pemain muda dan pelatih berpengalaman. Coach Taeyong dan Rafael itu simbol semangat baru timnas. Satu mewakili dedikasi, satunya lagi representasi generasi baru yang penuh gairah. Ujar seorang supporter bernama Andi Prasetyo. Kami bangga mereka kembali bersama. Kami ingin lihat Indonesia melangkah lebih jauh. Persiapan menuju laga besar. Usai kedatangan STY, PSSI dijadwalkan menggelar pemusatan latihan TC di Surabaya mulai pekan depan. TC tersebut akan menjadi tahap akhir sebelum laga melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang diperkirakan akan menjadi pertandingan dengan atmosfer luar biasa. STY disebut akan membawa sekitar 27 pemain, termasuk nama-nama seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Pratama Arhan. Fokus utama dalam latihan kali ini adalah memperkuat transisi cepat dan efisiensi serangan balik. Dua aspek yang selalu menjadi ciri khas tim asuhan STY. Sebelum meninggalkan lapangan usai 8 sore, Rafael menatap tribun kosong dan berkata pelan, "Kami bersatu lagi demi Indonesia." Kalimat sederhana itu menjadi refleksi perasaan seluruh skuad Garuda. Setelah melewati masa ketidakpastian dan jeda panjang, mereka kini kembali dalam satu irama, satu semangat, dan satu tujuan. Di akhir sesi, Rafael menambahkan, "Saya percaya bersama Coach Shin, kami bisa melangkah lebih jauh. Kami ingin membalas semua dukungan rakyat Indonesia dengan kerja keras di lapangan." Kata-kata itu seolah menjadi penegasan bahwa semangat timnas Indonesia tak pernah padam, bahkan semakin menyala. Dari wajah-wajah muda seperti Rafael hingga para pemain senior, semua sepakat. Kebersamaan inilah yang akan membawa Garuda terbang lebih tinggi. Dan malam itu, di balik gemerlap kota Jakarta, satu pesan menggema di hati para pecinta sepak bola Indonesia. Timnas sudah kembali, bersama lagi, dan kali ini mereka siap menulis sejarah baru.